Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayah bunda, sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah memberikan satu kenikmatan untuk kita. Kita insya Allah akan mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan metode yang sederhana, ya, sederhana, tidak sulit, insya Allah akan memudahkan para sahabat semua, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Bumanti, ya. Saya tinggal di Bandung nih, insya Allah ya akan menemani para sahabat semua ketika belajar membaca Al-Quran. Satu metode yang akan saya perkenalkan, alhamdulillah Allah memberikan saya satu ilmu yang insya Allah akan saya share, saya bagikan kepada seluruh sahabat semua, yaitu metode alif, ya. Nah, metode alif ini agak sedikit berbeda dengan metode-metode yang lainnya. Apa yang membedakannya? Metode alif ini lebih terfokus untuk praktek, ya. Bahkan di dalam buku metode alif, ya, sangat sedikit sekali para sahabat akan menemukan rumus-rumus atau teori-teori tajwid. Ya, sengaja kita simpan supaya tidak membuat bingung, karena pengalaman ketika saya mengajarkan orang tua atau anak-anak, biasanya mereka agak sedikit kesulitan ketika harus bertemu dengan teori tajwid, ya. Baik, ayah bunda, di dalam membaca Al-Quran atau di dalam berlatih membaca Al-Quran, di dalam Quran yang tebal itu, kurang lebih setebal ini, itu isinya tidak lebih dari 28 huruf hijaiyah. Muter aja di sana, insya Allah dari alif sampai ya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya para sahabat pasti hafal, ya, huruf alif sampai ya, alif, ba, ta, dan seterusnya. Cuman yang jadi masalah bukan hanya sekedar hafal, tapi harus refleks ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Ketika bertemu dengan huruf-huruf yang berbeda, itu refleksnya muncul. Seperti kita membaca buku Latin, ya, itu pasti kita refleks, ya. Kalau misalnya orang-orang bilang sih, kita sambil lari, kita sambil jogging, kita sambil guling-guling, ya. Ketika kita sudah hafal dengan huruf-huruf Latin, insya Allah akan terbiasa. Persis seperti itu. Ketika kita sudah refleks, kita mau seperti apapun, ya, dalam baca Al-Quran, tapi memang ada adabnya. Tapi minimal kita sudah hafal, ya, hafal, refleks bagaimana cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Yuk kita akan coba. Ini adalah kunci keberhasilan ketika kita ingin membaca Al-Quran. 90%, ya, 90% isi Al-Quran itu fokusnya pada huruf-huruf hijaiyah. Kemudian bagaimana caranya? Yuk bismillah, kita akan coba sekarang. Di sini ada huruf-huruf hijaiyah yang akan saya perkenalkan. Saya share screen dulu. Bismillah. Baik, ini dia. Kita akan berbesar sedikit. Iya, bismillah. Inilah huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Biasanya ayah bunda para sahabat semua itu mengenal huruf-huruf hijaiyah dari huruf alif sampai ya. Tapi pada kesempatan kali ini di dalam metode alif, sengaja saya acak, ya, tidak berurutan seperti biasanya, ya, agar lebih hafal, lebih refleks lagi. Baik, bismillah. Pada baris pertama di sini ada huruf ba, ada ta, ada sa, ada na. Batana ini sama persis seperti huruf Indonesia, batana. Kemudian ini ada sa. Asa itu cara pengucapannya ini agak sedikit berbeda dengan huruf Latin. Asa, ujung lidah menempel pada gigi seri depan yang atas. Asa, asa, ya, asa. Ba, ta, sa, na, ya, ba, ta, sa, na. Kemudian yang keduanya, baris keduanya ada ja, ha, khe. Ada ja seperti huruf Jakarta, ya, huruf J biasa. Ada ha. Ha ini akan berbeda seperti huruf ha yang ini. Ya, ha yang ini ada penekanan udara. Ha, ha. Dia keluar udara tapi udaranya ditekan. Ha, ha, ya. Dan ada huruf khe. Khe ini seperti orang yang sedang mendengkur, ya, tapi pelan dengkurannya. Khe, khe, gitu, ya, nggak usah keras-keras. Ja, ha, khe, 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 ya, bukan ko, ya, tapi khe, khe. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Ja, ha, khe, ya. Kemudian ada huruf da, ada huruf d biasa. Kemudian za.
Sa dengan za itu satu makharijul huruf. Nanti ada 3 huruf yang persis sama. Ada sa, ada za, ada wa. Allah. Ya, ujung lidahnya tempelkan ke gigi seri depan atas ya. Asa, azza, Allah. Ya, yang membedakan za dengan wa. Kalau za ini dia terhampar lidahnya, jadi tipis cara membacanya. Za, tipis saja ya. Kalau Allah, nah dia mengangkat lidahnya, agak berat ya, mempunyai sifat khusus. Allah ya. Jadi ada asa, ada azza, ada Allah. Allah ditempelkan ya, hati-hati ditempelkan. Kita coba tempelkan dulu saja ya. Ada da, ada za, ada roh. Roh, hati-hati walaupun ini o, tapi bukan berarti mulut kita harus monyong ya ke depan. Ro, nggak begitu, tapi roh, ya tahan bibirnya tidak bergerak ke depan. Ro, ya. Kemudian ada za. Za ini seperti Z, huruf Z. Zam-zam ya. Wattini wazzaitun. Zam, dia ada udara yang keluar ya, keras ya. Kemudian ada huruf wa, ya, sa. Ini wa seperti huruf w, ya seperti huruf ya, sa seperti huruf sin, s ya. Kemudian sya. Nah, ini agak sedikit membedakan antara sa dengan sya. Sya itu cara pengucapannya udaranya keras, sya ya, keras ya. Keras ya, keras sya ya. Jadi kita ulang ba, ta, assa, na, ja, ha, kha, da, azza, ra, za, wa, ya, sa, sha. Ya, baik kita lanjutkan. Kemudian ada huruf so, so. Hati-hati, walaupun di sini bunyinya o semua, bukan berarti bibir kita harus maju. So, nggak begitu, tapi so, lidah tengah ya, tengah lidah yang terangkat. So, ya. Kemudian juga ada Allah. Nah, ini memang agak sulit ya. Jadi pinggir tepi lidah yang kanan atau kiri menempel ke gigi geraham yang atas ya. Allah, mau kanan mau kiri terserah ya, bisa. Allah ya, Allah ya. Kemudian dia membulat ya. Ada as-so, ada Allah, ada at-to ya, seperti huruf T ya. Cuman membedakannya huruf to ini dia sedikit terangkat lidahnya. At-to ya. Kemudian ada huruf Allah, sama yang barusan zal dengan lo. Zal dengan lo ya, yang membedakan lidahnya terangkat. Allah, ya. Cuman gigi lidah ujung tetap menempel pada gigi seri yang depan atas ya. Kemudian ada huruf A. Dari cara latihannya begini, ini keluar dari tenggorokan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, agak sedikit ngirung lah ya bahasanya ya, yang gampang mah. Tapi bukan ngirung ya. Ngirung itu apa ya? Ngirung itu seperti apa namanya, itu keluar dari hidung, padahal bukan dari hidung ya. Latihannya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada huruf ro, seperti huruf G ya, go ya, tapi dia sedikit agak serak sedikit ya, kemudian diangkat sedikit lidahnya. Ro ya, ro ya. Kemudian ada huruf fa yang membedakan huruf fa ini bukan huruf P ya, tapi fa, dia harus keluar udara. Fa ya. Kemudian ada huruf po ya, seperti huruf ko, seperti k, cuman suaranya agak lebih ke belakang. Up po ya. Kemudian ada huruf k ini, huruf k ini dia punya sifat keluar udara sedikit, ya, tapi khusus di huruf hijaiyah saja ya, bukan di huruf Latin. Kalau di huruf Latin nggak boleh seperti itu ya. Jadi saudara-saudara kita akan berkumpul, nggak boleh begitu ya, berkumpul saja. Tapi ini khusus untuk di lafaz hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah, dia keluar udara k ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya.
Kemudian ada la seperti huruf L biasa, ma seperti huruf M biasa, ada a seperti huruf A biasa, cuma agak sedikit berbeda cara pengucapannya. Kemudian huruf H ini berbeda dengan huruf H ini H ini kecil, udaranya tertahan sedikit. Kalau H ini lepas, tapi bukan berarti dihentak. Bukan bukan begitu, tapi H. Anak-anak dengan anak-anak A dengan H itu satu makhrajul huruf ya, posisinya di tenggorokan paling bawah. Jadi cara pengucapannya anak-anak dengan hari-hari itu sama persis ya, penekanannya seperti itu. Tidak anak-anak hari-hari, nggak gitu ya. Nah, ini berbeda ya. Baik, kita akan coba dengan menggunakan langgam ya, ayah bunda sahabat Quran semuanya. Dengan menggunakan langgam, insya Allah kita akan berusaha belajar dan refleks ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Baik, gimana langgamnya? Baik, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu. Bata sana jahakha dazaraza wa yasasha sodotodho arafaqo kalama diulang batasana jahakha dazaraza wa yasasha sodotodho arafaqo kalama diulang batasana jahakha dazaraza wa yasasha sodotodho arafaqo kalama. Baik ya, kita coba ya bunda sekarang kita ulang 3 kali barusan dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Kalau tadi kecepatannya 5 km per jam, kita akan tambah 10 km per jam. Konsentrasi ayah bunda. 1, 3, 4. Batasana jahakha dazaraza wa yasasha sodotodho arafaqo kalama diulang batasana jahakha dazaraza wa yasasha sodotodho arafaqo kalama. Sekali lagi batasana jahakha dazaraza wa yasasha sodotodho arafaqo kalama. Sekali lagi batasana jahakha dazaraza wa yasasha sodotodho arafaqo kalama. Baik, alhamdulillah ya. Ayo bunda kita coba lagi sekarang lebih cepat lagi, konsentrasi ya. Siap, bismillah. 1, 3, 4. Batasana jahakha dazaraza wa yasasha sodotodho arafaqo kalama diulang batasana jahakha dazaraza wa
yasasha sadaqa arafaqa kalama. Baik, kita akan coba sekarang ya. Tambah kecepatan, kemudian tambah juga bukan kecepatannya tetap sih, cuman tambah kesulitan ya. Sekarang kalau tadi kita baca dari batasana, sekarang dibalik. Nasa tahba ya. Konsentrasi, konsentrasi, siap. 1, 3, 4. Nasa tahba khahaja zaradada syasaya yawa zoto doso kofa ro'a amalaka diulang nasa taba khohaja zaradada syasaya wa zoto doso kofa ro'a amalaka diulang nasataba khohaja zaradada syasaya wa zoto doso ofaro'a amalaka. Alhamdulillah ya. Itu ayat bunda ya. Silahkan mencoba diulang sampai betul-betul hafal secara refleks ya. Insya Allah ya. Insya Allah akan memudahkan ketika diulang terus menerus, tidak pernah bosan, sambil main, sambil belajar, sambil bekerja. Insya Allah ya, ketika kita mau mengulang minimal kita langgam lagunya dulu, hafal lagunya dulu ya, langgamnya dulu sambil diulang. Insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan. Para ayah bunda sahabat Quran dimanapun berada, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Silahkan dicoba, dan satu syaratnya yaitu mempunyai waktu khusus ketika ingin belajar Al-Quran. Jangan sisa waktu ya, karena Al-Quran itu adalah pencemburu ya. Jadi dia cemburu kalau misalnya ternyata disisihkan waktunya, bukan dikhususkan waktunya. Baik, terima kasih ayah bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Insya Allah pada kesempatannya yang lainnya akan ada video yang kedua mengenai tutorial bagaimana caranya belajar Al-Quran dengan menggunakan metode alif. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.